Selamat sore, Pak Gembong. Sudah Halo, bergabung. selamat sore, Mbak Desi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak, saya. Bapak apa kabar, Pak? Di mana posisi, Pak? Ya, saya di rumah aja. Nah, ini efek dari new economic. Kita melakukan Ah, activity semua bisa dari mana saja dan kapan saja di rumah saya. betul, betul. Setuju, setuju. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, Pak ya. Saya Desya dari LC Yes. Pasar. Hari ini saya akan menemani Bapak untuk berbincang-bincang di live ini. Dan juga mungkin saya izin untuk membacakan sedikit mengenai CV Bapak ya. Nggak apa-apa. Boleh? Silahkan. Pak Gembong ini memiliki nama lengkap Gembong Suito yang juga merupakan pemegang sertifikasi CSA, CFP, QWP, AEPP, QFE, dan IPP. Yang mana Pak Gembong ini juga merupakan financial educator dan penasehat investasi yang memiliki passion di bidang edukasi dan praktisi investasi sejak 2011. Udah lama ya Pak, udah cukup lama. Dan bergabung dengan Finansialku sejak Mei 2021 karena kesamaan visi yaitu mencapai tujuan keuangan klien dengan investasi. Jadi memang tertarik dan memang sudah ada passion gitu ya Pak di bidang investasi. Nah, sertifikasi dan lisensi dari Bapak Gembong ini ada asesor kompetensi pasar modal, CFP, CSA, QWP, AIPP, QFE, dan masih banyak lainnya. Jadi Pak Gembong ini apa ya, pinter banget nih karena pemegang sertifikasi cukup banyak ya Pak ya. Hebat nih Bapak. Ya, saya suka lebih belajar, suka hal yang baru, terus update diri, termasuk di LSBPM Pasar Modal. Terima kasih LSM Pasar Modal. Saya banyak ngambil sertifikasi di situ, orang-orang guru-guru hebat, gitu kan, luar biasa. Ada CSA, gitu kan, analis, ya, all in semuanya. Thank you. Sama-sama Pak. Dan Bapak Gembong ini juga merupakan seperti yang tadi sudah dibilang, Bapak Gembong ini merupakan financial planner di finansialku.com, gitu ya Pak. Nah, mungkin dari Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih ya sahabat. Kalau sebutannya di pasar modal apa? Sobat Sobat pasar modal atau? kita Oke, sobat Oke, sobat kompeten. pasar modal, ya, sobat kompeten. Karena intinya kalau ngomong asesor itu selalu ngomong kompeten, ya. Oke, dimanapun berada, thank you, udah kita bisa sharing diskusi terkait dengan satu topik yang menarik, yang happening, new economic. Ya, perkenalkan nama saya Gembong Suito, biasa dipanggil Gembong Finansial. Ya, saya spesialis di perencanaan keuangan dan sebagai advisory untuk investment di sisi klien. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan aktif di pasar modal, di LSP Pasar Modal sebagai asesor dan pengajar CFP. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Gembong. Mungkin hari ini Pak sebelum kita langsung masuk ke topiknya, mungkin kan kita sobat kompeten semua udah tahu kita akan ngebahas mengenai sektor new economy terhadap pasar modal ya Pak. Nah, itu kira-kira pengertian atau kayak jenis-jenisnya tuh apa sih Pak? Cakupannya tuh seperti apa sih Pak di Indonesia khususnya gitu? Oke, menarik new economic. Ada bahkan istilah old economic, new economic. Sempat ini akan apalagi trendingnya di 2021, bener ya Mbak Desi ya? Luar Betul. biasa. Semua tagar new economic, saham-sahamnya juga pada terbang. Kemarin, sebelum blue chip atau all economic yang manggung. Oke? Tapi sebenarnya pengertian new economic itu apa? Tentunya teman-teman kan punya perspektif yang berbeda-beda ya. Apakah memang saham-saham teknologi aja atau seperti apa? Kalau bahasanya, new economic itu adalah ya sumber-sumber ekonomi baru, sektor-sektor ekonomi yang baru yang bisa memberikan ya pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks di sini memang sangat erat yang namanya new economic itu berinteraksi, berhubungan dengan saham-saham ya teknologi, transportasi, ya, terus new energy yang berbasis, misalnya contoh sektor ya nikel, bauksit dan lainnya. Pada akhirnya nanti di masa depan dari industri yang biasanya industri itu bicara jasa, bicara manufaktur, ada barangnya, sekarang tinggal semuanya dalam satu platform. Semua ada di dalam satu platform, satu teknologi, dan itu bisa mengenerate ekonomi. Nah, itu dampaknya yang kita rasakan sekarang. Contoh, kalau kita pengen beli apa-apa, dulu kan harus ya beli ya, harus datang ke warung,
ataupun payment massa. Sekarang enggak, Mbak, bener nggak? Cukup Betul. kita buka aplikasi, pilih apa yang Iya. kita suka, gitu kan? Apapun, jadi jaraknya terpangkas, biaya yang terpangkas, kemudian terpangkas, semua cukup dari sisi aplikasi. Itu jasa teknologi dan new economic, itu pengertiannya. Kalau untuk jenis-jenisnya lebih luas lagi nih Pak, kayak di Indonesia tuh bentuknya seperti apa sih new economy gitu di Indonesia khususnya? Oke, kalau new economic di Indonesia itu identik lebih ke arah sektor-sektor yang sifatnya erat dengan teknologi, yang didisrupt dengan teknologi. Contoh, ya. Nah, kalau di dalam otoritas itu namanya financial technology, fintech. Iya, oke. Ya, ekonomi yang disrupt dengan teknologi, financial technology, fintech. Nah, fintech ini jenisnya macam-macam. Jenisnya macam-macam sekali. Contoh, ya di dalam ya OJK regulatornya disebut fintechnya berbasis ya data, berbasis ya insurance, berbasis investasi, berbasis financial planning, dan berbasis misalnya peer-to-peer lending. Jadi fintech itu menjadi ya semua sektor itu bisa didisrupt, tinggal dihubungkan dengan teknologi. Makanya ada fintech. Ya, yang paling ya signifikan berpengaruhnya itu adalah yang konsepnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer fintech di teknologi. Nah, terus ada munculnya startup teknologi, ya, unicorn. Nah, contoh yang kemarin sempat ya, Gojek. Bagaimana Gojek ya dengan Tokopedia. Nah, itu fintech teknologi. Ya, terus Bukalapak yang sudah IPO. Nggak tanggung-tanggung, Mbak Des. Sekali IPO, ya sempat menyentuh angka 20 triliun lebih. Nah, itu kira-kira. Karena sangat-sangat ya prospektif, maka dalam sektoral bursa sekarang, bursa efek, yang dulu sebelum 2020, itu ada ya 10 sektor, nggak ada sektor teknologi. Nah, sekarang di 2021 itu ada ya 11 sektor ditambah sektor teknologi, ya, kesehatan, energi, nah terutama di sektor teknologi. Itu dari sisi bursa efeknya. Iya. Oke, jadi kalau dari bentuknya saja sudah terlihat cukup berbeda ya Pak dengan out economy yang mana ini kan new economy. Out economy yang mana tadinya manufaktur menjadi dibentuk atau dicakup dalam satu platform gitu ya Pak. Dalam satu aplikasi yang mana sekarang hampir semua orang menggunakan gitu ya. Jadi mungkin seharusnya semua sobat kompeten di sini sudah familiar dengan sektor ekonomi di sekitar kita gitu ya Pak. Nah, Betul. kalau lebih dalam lagi nih Pak, kira-kira seberapa besar sih Pak pengaruh ekonomi digital di sektor new economy ini di Indonesia gitu? Oke, kalau kita bicara ekonomi digital, tentunya kita harus melihat suatu basis data. Nah, basis data yang disebutkan bahwa ini research Google dan Temasek memproyeksi ekonomi digital di Indonesia tumbuh 23%. Itu ya dari 44 miliar US dollar di tahun 2020. Ya, saat COVID 2020 44 miliar US dollar research dari ya Google dan Temasek menjadi ya 124 miliar di tahun 2025. Artinya apa? Pertumbuhannya itu lebih dari growth-nya itu lebih dari 10%, double digit. Itu kalau kita bicara ya dampak terkait dengan ekonomi. Contoh, di 2020 COVID, ya, di COVID itu kan kita nggak boleh kemana-mana, Mbak Des, bener nggak? Kita ada PSBB dan lainnya, gitu kan, udah luar biasa, nggak kemana-mana, dan itu berlalu lama, dari Maret sampai sekarang. Nah, survei Google itu menunjukkan 37% pengguna itu beralih ke digital. Semua dalam platform. Dia di rumah saja, tapi uangnya kemana-mana. Mau beli apa? Ya, sekarang. Mbak Desi mau apa? Mau makan, mau shopping, ya, mau beli barang, semua ada. Nah, ternyata itu perubahannya, karena kita dipaksa untuk
ya beralih ke teknologi dengan pandemik ini. Nah, setelah itu disurvei lagi, 93% setelah pasca pandemik itu dia tetap menggunakan platform tersebut. Makanya luar biasa kan, gencar e-commerce misalnya, ya, Tokopedia, Lazada, ini sebut merek nggak apa-apa ya, masif sekali ya, karena memang berdampak. Nah, kalau bicara valuasi, contoh Gojek, Tokopedia, GoTo, itu valuasinya hampir 1%. Kontribusinya GDP di Indonesia, 300 miliar US dollar. Itu begitu besar. Contoh hanya satu aja, GoTo, belum yang lain-lainnya. Jadi sangat-sangat signifikan untuk ke depan. Oke. Jadi terlihat juga ya Pak ya, dari perubahan zaman, ini bisa dibilang perubahan zaman juga ya Pak, dari yang maksudnya apa-apa serba tradisional gitu, sekarang semuanya pasti menggunakan digital, dan ekonomi pun sekarang sudah merambah ke arah ekonomi digital, dan memang sudah cukup luas, yang mana yang tadi seperti Bapak bilang juga, bahwa 93% setelah pandemi pun tetap masih digunakan gitu ya Pak, jadi memang sekarang Yes. semua orang itu gitu. Coba Istilahnya. kalau Mbak secara pribadi sudah 1,5 tahun berinteraksi dengan teknologi dan lain-lainnya, kira-kira kalau misalnya bisa milih di rumah aja atau liburan ya, tapi kita bisa activity, kamu milih yang mana? Pergi liburan bisa activity Pak. Ya, kemanapun kan? Itu sekarang basisnya itu. Jadi ya, karena memang ya perubahan zaman teknologi itu suatu kepastian, keniscayaan. Dulu ada era misalnya industrial, industri 1.0, 2.0, agraria, industri manufaktur, teknologi. Sekarang ke antara misalnya ya industri 4.0, nanti 5.0, semua berkembang. Tapi satu sumbernya adalah ya teknologi dan connectivity, data itu sumbernya. Kayak seperti maksudnya yang lebih dekat lagi, kita mungkin sekarang pun kita sedang menggunakan digital, platform digital Yes, untuk apa ya istilahnya, rapat bisa atau melakukan pertemuan, jadi nggak perlu ketemu langsung gitu ya Pak istilahnya. betul, Nah, betul. kalau terkait dengan potensi sektor ekonomi nih Pak, kira-kira seberapa besar dan kayaknya apa aja sih Pak buat kedepannya potensi di sektor new ekonomi ini gitu? Oke, kalau kita bicara potensi, maka tadi Diset tadi sudah menyebutkan bahwa ya dari 44 miliar di tahun 2020 itu menjadi 125 miliar di tahun 2025. Artinya apa? Potensi pertumbuhan ekonomiknya itu di atas dari 10%. Padahal selama ini konsep GDP kita, pertumbuhan nasional, ukurannya yaitu ya dilihat hanya pertumbuhan sekitar 5-7%. Ya, maka potensi dan dampaknya untuk sektor digital, ekonomi digital ini atau new economic ini sangat besar sekali, Mbak. Dan itu kita sudah rasakan contoh ya, negara yang bisa transform untuk ekonomi digital, new economic itu seperti misalnya Cina. Bagaimana luar biasanya suatu platform Alibaba itu bisa menggurita semua ya ekonominya masuk dalam satu platform dijalankan oleh ya grup dari Alibaba. Nah, mungkin di Indonesia juga sama. Itulah muncul namanya startup yang valuasinya atau ya nilainya itu gila-gilaan. Iya, Unicorn, dekakorn gitu kan. Nah, itu. betul. Jadi memang berdasarkan penelitian pun sudah jelas gitu ya Pak, bahwa potensinya ke depannya akan cukup besar, karena bisa dikatakan lebih dari 10% tadi seperti yang Bapak bilang gitu ya. Jadi memang di ekonomi ini saya kira perlu semua orang tahu dan belajar lebih lanjut gitu ya Pak, karena potensi sangat besar ke depannya seperti itu. Nah, kalau untuk tentang perkembangan sektor ekonomi nih Pak, pasti kan ada tantangannya atau ada hambatannya. Kira-kira apa aja sih Pak tantangan atau hambatan dari selama perkembangan sektor ekonomi new ekonomi ini? Oke, new economic basisnya pasti adalah di internet. Connectivity di data internet dan lain-lainnya. Tantangannya adalah satu, ya pengguna HP di Indonesia itu hampir mencapai 220 juta pengguna HP. Jadi orang bisa satu atau beberapa HP, SIM card dan lainnya, itu satu. Berarti ya tantangannya adalah satu terkait dengan akses internet. Akses internet. Ya, kalau pengen ya menjawab
menjadi new economic dan itu berdampak signifikan, maka yang pasti adalah akses internet. Akses internetnya ada dua, terkait dengan pemerataan akses, bahwa contoh akses internet di Jakarta dengan akses internet di daerah kan tentunya berbeda. Iya, betul. Oke. Nah, karena apa? Ya kecepatan data itu ya misalnya kita online gitu, tapi ya datanya kecepatan internetnya lambat, udah gitu kan. Dari sisi service-nya jelek gitu kan, akses internet. Yang kedua adalah dari sisi logistik tantangannya. New economic itu terkait dengan bagaimana perpindahan antar barang, perpindahan jasa itu dalam satu platform, ya kecepatan, maka solusi atau tantangannya adalah logistik. Ya, bagaimana pemerintah itu menyiapkan area-area logistik. Kenapa? Kalau misalnya contoh Mbak Desi pengen makan GoFood gitu kan. Ya, pengen makanan khas apa gitu kan. Nah, sekarang bagaimana logistik kita? Nah, logistik kita itu kan rata-rata masih jauh daripada ya tetangga sebelah. Oleh karena itu kan proyek infrastrukturnya digencarkan kan, agar apa? Logistiknya itu bisa dipangkas jaraknya. Karena logistik semakin lama, logistik semakin besar biayanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentunya tantangannya adalah kepercayaan konsumen dan keamanan cyber. Karena kita ekonomi, digital, teknologi, ya. Kalau kita akses dalam satu platform tersebut, kira-kira data kita aman nggak? Bagaimana kerahasiaan data kita? Bagaimana keamanan data kita? Karena itu digital, teknologi, ya kan? Itu menjadi vital. Yang ketiga, bagaimana kepercayaan konsumen dan keamanan cyber. Dan tentunya yang terakhir adalah SDM. SDM kita mampu menjawab dan memanfaatkan sektor new economic atau tidak. Contoh, nah kita sebagai konsumen atau justru kita melihat itu sebagai peluang. Mbak Desi, passionnya apa? Itu bisa manfaatin itu. Oh, saya pinter jualan online, bisa kan? Nah, nah itu SDM itu penting. Bagaimana SDM itu mampu untuk diedukasi dengan baik, fungsi teknologi, dan bisa manfaatkan menjadi suatu peluang-peluang ekonomi yang baru. Kalau saya, ya, dan orang-orang yang bisa manfaatkan itu luar biasa. Contoh yang saya sendiri ya. Dulu kalau saya training, saya ngajar, itu harus ketemu fisiknya. Berarti kita harus datang ke suatu tempat, misalnya sertifikasi LSPPM, gitu kan. Saya ngambil jasa, saya harus datang dari daerah ke Jakarta. Ya, itu berapa cost-nya? Ya, mulai dari waktunya, biayanya, ya, transportasinya. Sekarang saya cukup dengan sertifikasiku, ya, atau ya SPPM, udah bisa online semua, terpangkas semua. Saya bisa interaksi dengan ya teman-teman dari sisi analis pasar modal. Ya di sini ada banyak gitu kan. Nah, itu Mbak. Posisi yang kita bisa ya apakah kita sebagai pengguna atau justru kita memanfaatkan ya new economic itu menjadi new ya potensial income bagi kita. Betul, setuju. Jadi memang seperti yang tadi Pak Gembong bilang, mungkinnya kalau disimpulkan beberapa hambatan atau mungkin ya hambatan lah ya ke depannya di new economy ini mungkin ada sinyal. Tantangan tepatnya, bukan hambatan, tapi tantangan. Tantangan ini harus kita jawab bersama. Iya, jadi yang masih bisa diselesaikan gitu ya Pak ya. Antara lain sinyal, logistik, kemudian keamanan cyber dan juga SDM yang mana itu berkaitan erat dengan maksudnya kita tuh sebagai manusia yang hidup di zaman ini kita bisa melihat itu sebagai peluang kah atau kita memang hanya ya udah mau menikmati aja gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi itu peluang yang sangat besar karena pertumbuhannya akan tetap bertumbuh gitu ya Pak, bahkan pesat ke depannya gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya akan menjadi pertanyaan yang menarik atau yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Kompeten khususnya, yaitu menurut Pak Gembong ini, gimana perkembangan saham sektor ini di bidang pasar modal gitu? Oke, ya. Jadi kalau bicara new economic, kita di pasar modal, sektornya apa yang paling related? Nah, kalau yang langsung, maka bursa sudah memfasilitasi adanya namanya sektor teknologi. Ya, di dalam ICDX sektornya itu ya, itu posisinya ada sektor teknologi. Ya, berarti sektor teknologi apa? Ya, kalau di dalam bobotnya itu masih kecil, Mbak.
nggak sampai kisaran di 0,8%. Ya, secara keseluruhan dari bobot indeks dibandingkan sektor misalnya yang lebih gede, lebih gemuk, sektor finance. Di situ ada BCA, BRI yang habis stock split satu, habis trade issue gitu, ada jumbo kan, BCA hampir 1.000 triliun. Ya, jadi kalau dalam sektor teknologi itu sekarang karena ya kurang dari 2% di total sektor IHSG. Oke. Tapi kalau kita refer to Amerika, itu sudah berbeda strukturnya. Di sektor teknologi ya itu menyumbang lebih dari 18% bobotnya. Jadi jauh ya. Nah, tapi ya itulah kenapa begitu kemarin DCII ya perusahaan-perusahaan nggak apa-apa ya sebut merek ya, dalam arti di sini adalah konsep educate, saham-saham sektor teknologi ya. Terus yang terfenomenal di Agustus itu Bukalapak gitu. Nah, itu kan orang udah ekspektasi 0,8 ini kenaikannya kira-kira nanti si masa depan kayak di Amerika Wall Street menjadi penopang utama sektor teknologi, karena sektor teknologi yang mampu bertahan di Amerika ya, mampu bertahan, mampu tumbuh, mampu profit, dan itu bisa ya kenaikan harganya cukup signifikan. Nah di Indonesia dicoba begitu ada new economic identik dengan sektor teknologi itu pada terbang semua kemarin sebelum ya September. Jadi awal tahun sampai sebelum September itu posisinya new economic bank digital, terus ya bank mini yang berhubungan dengan digital, terus sektor teknologi pada naik semua. Terus puncaknya di saham Buka atau Bukalapak tersebut di Agustus. Itu nilai IPO-nya terbesar, Mbak. 20 triliun lebih. Ya. Jadi ya itu gambarannya. Nah, nanti kalau misalnya akhir 2021 tapi harusnya sih 2022 ya, GoTo masuk di bursa efek ya, Gojek ya. Gojek, Tokopedia, terus nanti Blibli, terus nanti tiket, semua masuk di bursa ya, mungkin size-nya mungkin lebih besar lagi. Dari 0 kurang dari 2% menjadi mungkin di 4 sampai 5%. Seperti itu. Nah, itu menarik untuk ditunggu. Iya, betul. Jadi memang sektor new economy ini di khususnya di bidang pasar modal tuh cukup luas dan memang apa ya, pesat juga ya Pak pertumbuhannya, khususnya di bidang tadi yang seperti Bapak bilang sektor finansial atau mungkin teknologi yang mungkin masih di bawahnya finansial gitu ya Pak ya, untuk pertumbuhannya gitu bisa dibilang. Nah, mungkin kalau misalnya di sini banyak sobat kompeten yang memang tertarik untuk berinvestasi nih Pak, mungkin kita perlu nih dari Bapak khususnya tips and trick untuk investor yang memang tertarik juga untuk mendalami sektor new economy gitu Pak. Oke, tentunya pertama ini sektor yang baru ya di pasar modal. Perusahaan-perusahaannya juga relatif baru dan startup. Nah, kalau ngomong startup, otomatis yang dilihat itu bukan pendekatan yang sifatnya pendekatan yang ada analisanya, analisa fundamental, lihat laporan keuangan. Gimana laporan keuangan? Keuangan rata-rata rugi kan? Ya. Jadi kalau awal-awal di sektor teknologi atau new economic ini, contoh dulu saham di Amerika, Facebook itu rata-rata ketika dia posisinya launch IPO itu turun tajam. Nah, berarti terus setelah itu dia ketika bisa membuktikan laporan keuangan, pelan-pelan dia bisa tumbuh, perbaiki, dan profit, harganya sekarang sudah cukup signifikan naiknya. Jadi kembali lagi, ketika bicara tipsnya di sektor ekonomi, satu, baik lagi kita harus punya trading plan atau investment plan. Tujuan kita investasi di situ untuk apa? Nah, pendekatan yang kita lakukan apa? Untuk menilai apakah misalnya dengan technical atau dari sisi fundamental. Baca dulu konsep bisnisnya, model bisnisnya, prospeknya bagaimana, ya, analisa fundamental, laporan keuangan bagaimana. Walaupun tentunya dia pasti ada ya rata-rata sih masih minus, ya. Ketika dua itu udah dapat, ya, tahu apa yang dibeli dan punya strategik, pastikan lagi konfirmasi ya sesuai nggak tujuannya. Ya, sesuai nggak dengan tujuan keuangan ataupun trading plan-nya. Yang keempat, baru manajemen resiko. Ini yang tentu ini perlu sekali. Kenapa? Ya,
Manajemen resiko itu berhubungan dengan kalau kita berinvestasi di situ harapannya kan naik, Mbak. Kalau turun bagaimana? Itu yang sering kali kan? Iya, betul. Nah, kalau turun bagaimana? Kondisinya tidak sesuai dengan harapan bagaimana? Nah, oleh karena itu tentunya butuh manajemen risiko yang baik. Ya, investment plan ataupun trading plan yang baik. Dan tentunya biasanya selalu diversifikasi. Saya punya teknologi, sektor-sektor teknologi, tetapi porsinya masih sedikit. Saya masih old economy, kenapa? Dalam belajar dari CSA, saya bahwa ya semua bisnis itu harus dilihat rekam jejaknya dan profitability-nya. Laporan keuangan, bisnisnya untung tidak. Ya, bagaimana kedepannya prospeknya dan bagaimana pertumbuhannya. Jadi indikator-indikator itu yang membuat kita ya akan bisa, oh, oke, ini menarik, ya, tapi sudah tahu trading plan-nya atau investment plan-nya dan sudah bisa melakukan ya pemilihan sektoral yang baik. Dan tentunya sektor teknologi baru dan ada banyak pemainnya. Pemainnya misalnya, oke, ini ada nih ya A gitu. Tahun depan itu ada lagi nih yang ditunggu-tunggu gitu kan. Berarti model bisnisnya itu bisa dikatakan lebih baik atau tidak. Nah, teman-teman bisa melihat. Kalau saya akan suka ketika saya sebagai pengguna. Saya pengguna platform tersebut, saya tahu transaksinya, saya user friendly-nya. Nah, itu membuat dukung saya untuk saya nyaman di investasi atau trading di sektor ekonomi. Itu, Pak, tipsnya ada 4. Oke, kalau bisa kita simpulkan gitu ya secara singkat mungkin ada yang seperti Pak Gembong bilang, pertama kita harus tahu tujuan atau kita mau melakukan itu untuk apa gitu ya, kemudian kita cara pendekatan atau cara apa ya mencapainya itu seperti apa, kemudian setelah kita udah tahu keduanya, kita harus make sure lagi apakah itu sesuai dengan tujuan kita sebelumnya atau enggak gitu ya Pak. Kemudian setelah kita udah bisa menjalani dan kita istilahnya kita udah terjun di dalamnya, kita harus tahu man risk karena manajemen risiko ini merupakan apa ya salah satu faktor yang harus diketahui juga karena ketika kita mau untung kita juga harus tahu risiko ketika kita rugi seperti itu apa ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak nih Pak Gembong. Sebenarnya masih banyak sih kita pengen ngobrol-ngobrol tentang hal ini, tapi mungkin masih ada aktivitas-aktivitas lain yang perlu kita lakukan setelah ini gitu ya Pak. Jadi khususnya dari saya ucapkan terima kasih dan dari teman-teman LC Pasar Modal juga mengucapkan terima kasih karena sudah sharing dan berbagi bersama Sobat Kompeten dan juga Sobat Kompeten di sini yang memang masih penasaran dan tertarik untuk apa ya mengetahui lebih lanjut mengenai khususnya sektor finansial. Jangan lupa follow akun finansialku ya Pak. Akun finansialku akun finansialku di @finansialku_com gitu ya Pak. Ya, Finansialku ya. Dari situ kita akan ada aplikasinya Sobat Kompeten bisa download free gratis ya 30 hari kita bisa manfaatin untuk gimana cara untuk mencatat keuangannya. Ya, atau fitur edukasinya ya. Iya, mungkin bisa follow akun Bapak juga ya Pak di gembong.finansial ya Sobat Kompeten, terima kasih ya karena keterbatasan waktu ya banyak hal yang kita ingin diskusikan tapi semua kedepannya kita bisa kolaborasi lagi. Intinya saya mengutip satu kata dari Ray Dalio yaitu kapan waktu yang terbaik untuk investasi. Kalau boleh tahu ya 10 tahun kemarin ya, tapi jangan lupa bahwa saat ini teman-teman bisa mulai, bisa lakukan dan bisa berdampak mulai dari yang kecil. Ya, kebijaksanaan nanti yang akan dapat. Contoh gitu kan di 2021 awal tahun blue chipnya masih nggak jalan ya. Sekarang lagi happy ya. Semua ada rotasi sektor, semua proses itu akhirnya Sobat Kompeten akan menemukan yang namanya waktu yang akan menjadi Sobat Kompeten lebih bijak lagi. Semua ada waktunya. Terima kasih, saya Gembong Finansial undur diri. Thank you.